Apa tuh Pak? Berapa kamu? Jangan dikotori kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku se-Nusantara dimanapun berada, juga kepada saudara-saudara YouTuber, para semut-semut ireng, semut-semut gateli yang membuat para kabib Dobolowi pada gatel karena berita-beritanya yang unik, seru. Kadang kalau kita rasakan seperti di luar logika, ya begitulah namanya konten kreator, itu memang harus sedikit kreatif. Apalagi yang dikritisi ini kan Habib Dobolowi, seorang suci durian Nabi katanya sih, yang kemarin ada dari anak cucunya yang mengadakan haul di Solo. Kita tidak membicarakan haul keseluruhan karena sudah banyak konten kreator yang pro kabib dan juga yang anti kabib. Ini sudah banyak mengupload video-videonya yang kalau kita ikuti ya bertentangan, seru juga. Tapi tanpa itu semua, polemik nasab tidak akan seramai ini dan tidak akan banyak orang tahu. Nah, justru dengan ramainya antagonis kedua kutub ini membuat persilatan masalah polemik nasab ini semakin seru, semakin manis untuk dibahas. Kembali lagi ke haul Solo yang sudah selesai. Kita kalau mengamati dari video yang pro dan yang kontra, ini mengabarkan kalau haul Solo ini sepi, lengang, sunyi seperti kuburan. Enggak begitulah bro. Yang jelas makna dari sepi di sini adalah penurunan dari para pengunjung yang tidak seperti biasanya, seperti tahun-tahun lalu. Sudah 2 tahun ini kelihatan benar ada penurunan para pendatang di acara itu. Tetapi untuk yang pro Habib Balawi ini mengabarkan kalau hal ini masih ramai, masih membludak. Ya itu terserah, tapi buktinya kemarin dalam uploadan saya itu kata saudara kita yang seorang tukang parkir warga di sana ini menceritakan kalau memang pengunjung haul Solo ini ya turun drastis, tapi perkiraan dia karena ada revitalisasi alun-alun, katanya seperti itu. Tetapi bagi yang menyewakan rumah untuk menginap para pendatang dari jauh yang biasanya ini satu hari itu 1,5 sampai ya bahkan pendapatan 1,5 sampai 5 jutaan, ini ya kabarnya ya ada penurunan dari segi penyewa tempat-tempat itu. Sementara dari kabar YouTuber semut-semut ireng, semut-semut gateli, kita sudah lihat dalam video-video ini betapa lengang juga sekitar jalan menuju Pasar Klewer. Kita lihat dalam video-videonya seperti ini. Kita bahas yang lain, di mana ada komunitas berkumpul yang besar seperti pengajian, kemudian kampanye, ulang tahun, terus acara yang melibatkan massa yang begitu banyak. Itu biasanya ini akan dihadiri oleh garing-garing, bagong-bagong atau petro-petro politikus. Tapi kalau kita melihat haul kemarin ini, sepertinya nggak ada garing-garing politik, bagong-bagong politik yang datang ke tempat itu. Kita tidak tahu apakah karena mungkin ini bukan
masanya kampanye menuju pemilihan umum, ataukah karena garing-garing politik ini tahu kalau datang ke tempat itu akan membuat citranya di masyarakat Nusantara, kredibilitasnya menurun. Mungkin saja. Terus kalau disangkut-sangkutkan politik, ini kan hal keagamaan, apa hubungannya dengan politik? Jangan begitu kawan. Namanya garing-garing politik, bagong-bagong politik, ini kan pintar memanfaatkan keadaan, di mana dia membutuhkan simpati orang banyak. Dengan muka yang sedikit tebal pun tetap akan datang. Dengan harapan ya biar dibilang nasionalis, terus apalagi egaliter, humanis, dan seterusnya, sehingga dalam pemilihan bisa diharapkan mendapatkan suara yang signifikan. Kalau kita melihat video tahun 2019 itu bagaimana nuansa politik di situ kental sekali. Ketika waktu itu Pak Lutfi masih berjaya, ini kan datang ke tempat itu, tapi di sana bahkan ada teriakan-teriakan ganti presiden lah, kemudian ganti sistem apa-apa itu, sehingga kala itu Pak Lutfi agak sedikit emosi. Ini kan bagaimanapun walaupun ini acara keagamaan, tetap saja ada unsur-unsur politik, ada yang bermain dan ingin menangguk keuntungan di balik acara keagamaan itu. Terus efeknya apa? Kalau garing-garing politik dan bagong-bagong politik ini nggak ada yang hadir di acara itu, ya tentu saja banyak efeknya. Karena biasanya garing-garing dan bagong-bagong ini kalau datang tidak hanya dalam hall ini, hall apapun atau acara apapun yang melibatkan massa besar, ini datang tentu saja tidak dengan tangan kosong. Ada oleh-oleh yang sudah menjadi rahasia umum, entah sumbangan untuk acara itu, untuk keperluan itu, atau ya supaya acara itu menjadi meriah. Begitulah biasanya seperti ini. Kita tidak boleh menutup mata. Apakah Hall Solo ini kemudian bisa dikatakan bernuansa politik dari klan Balawi? Wow, alam, kita cuma menduga-duga saja. Dan efek dari Hall Solo yang sekarang ini drastis, mau dibantah ya monggo, tapi fakta saksi kemarin ini dalam media online itu kan sudah menjadi nyata, memang ada penurunan. Mau dibantah dari yang pro KB Balawi ya monggo, tapi kenyataannya seperti itu. Yang membuat garing politik, bagong politik, petruk politik nggak mau datang, ya mungkin salah satunya penurunannya ini signifikan karena yang diharapkan oleh politikus-politikus ini masa yang lebih besar sehingga bisa melihat dia, jadi diharapkan nanti suatu saat namanya ini diingat oleh orang-orang yang datang dalam kesempatan pemilu akan dipilih. Tapi ya kita bolak-balik lagi, sekarang masanya pemilihan umum kan sudah selesai. Cuma pemilu yang akan datang ya kalau di wilayah Solo dan sekitarnya ini kan termasuk provinsi Jawa Tengah. Ini juga masih sangat-sangat politik karena kedepannya akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati. Tetapi kalau dilihat siapakah yang datang kemarin dalam acara hall itu, minim sekali yang datang. Wow alam, mungkin juga mereka beranggapan kalau saya datang ke situ, sementara saat ini nama kredibilitas Habib lagi anjlok, mereka juga tidak mau gambling, nggak mau rugi, dan tentu saja nggak mau ditandai oleh anak-anak Nusantara dan takut kalau tidak dipilih kedepannya ini. Begitu sedikit oleh-oleh dari Hall Solo yang sudah selesai dalam pengamatan kita dan teman-teman YouTuber semut-semut ireng dan semut-semut gadeli. Nah, kenyataannya seperti ini.
gareng-gareng politikus, bagong-bagong politikus, dan petruk-petruk politikus minim yang datang. Takut namanya anjlok, tidak mendapat suara, karena apabila datang tentu saja para semut-semut ireng ini, semut-semut gateli ini akan mengupload kegiatan gareng-gareng dan bagong-bagong ini ke YouTube yang bisa dilihat orang seluruh Nusantara. Kurang lebih seperti itu pengamatan kita sebagai warga biasa. Kalau ada salah kata dan prediksi, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.